Matematika ilmu yang menyenangkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari rumus matematika kita bisa mengutarakan isi hati atau bahkan kalau Jerome Pauline itu kan bisa menemukan rumus-rumus cinta. Nah, dari rumus-rumus matematika gitu ya. Nah, itu yang bikin matematika itu harusnya buat anak-anak nih teman-teman semua, mungkin murid-murid saya juga nonton hari ini ya kan. Nah, itu harus cinta, harus suka sama matematika atau fisika. Tapi kalau kita bisa satu soal nih kita bisa kerjain pelan-pelan, nggak ketemu kita coba lagi. Ya kayak misalkan kita mengusahakan lagi mungkin ke ukti-ukti tertentu lah ya, Masya Allah. Jadi ya kita bisa pendekatan gimana pakai cara apa. Nah, seperti itu matematika. Betul. Sehingga pada saat kita bisa mendapatkan jawabannya, nah itu benar-benar jadi sesuatu yang luar biasa. Iya. 1 tambah 1 berapa Mas Dias? Kalau buat anak ekonomi banyak hasilnya Mas. Kalau Mas Dias? Kalau menurutku ya tetap 2 aja ya. Betul ya. Karena 1 tambah 1 saya dan 3 istri jadi 3. Wah, Masya Allah. Kemudian nanti bisa jadi 4. Betul, bisa jadi 5 ya. Masya Allah ini ilmu baru nih ya. Nah, dalam konsep matematika rumah tangga. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria, saya Dani Rohmati, dan saya Muhammad Septian. Ya, alhamdulillah hadir kembali bersama Anda singgelilah atau anak-anak muda yang malam Ahadnya di rumah, di mobil, ataupun juga di kamar sendirian. Di kamar sendirian sedang ngelamun masa depan, siapa ya jodohku. Ya Allah. apakah termasuk di depan sini? Iya. Ya, yang hari ini hadir terutama juga ukti-ukti. Aduh. Gitu ya, yang mungkin mencari referensi. referensi. Biasanya nonton Ikhwan Idaman tuh bintang tamu yang kita undang itu semuanya Ikhwan Idaman. Benar, betul. Benar. Buat referensi ukti-ukti ya. Iya. Ceramah bisa, Iya, betul. ngajarin bisa. Oke. Dan inilah kita hadirkan Ikhwan Idaman hari ini, Mas Dias. Halo semuanya. Aku harus kayak mana ini Mas ya? Masih bingung gitu ya karena Masya Allah nih undangan yang sangat luar biasa dari teman-teman MDI. MID. Aduh. Majelis Ikhwan Idaman. Masya Allah. Ini semoga bisa jadi salah satu yang termasuk Ikhwan Idaman gitu ya. Amin. Oke. Gimana Mas Dias kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya dengan semangat yang sama tentunya seperti ikhwan-ikhwan yang kesini sebelumnya ya, semoga bisa jadi wasilah gitu ya. Amin. Datang ke sini untuk menyemangati mungkin yang nonton hari ini nih. Ini YouTube kan ya? YouTube. Nah, nih para Dan juga pendengar live Oke, para pendengar dan juga teman-teman yang nonton di YouTube. Nah, mungkin ada yang gitu loh ya nanti ya. Ada yang minat di saya. Langsung aja Mas Arga ya, Mas Septian ya, Mas Dani. Tapi Mas Dani nanti gitu. Loh ini kalau ini dan juga ini Sudah sold out. Sudah sold out. Maksudnya lewat dengan berdua. Boleh. Oke, untuk menjembatani kami ini loh, Mas. kan pinter ya kalau jomblo itu ya. Oke, alhamdulillah ini kita hadirkan karena di Majelis Ikhwan Idaman kan poin besarnya adalah bisa menginspirasi anak-anak muda gitu ya. Yang belum menikah semoga bisa segera menikah. Amin. Yang mungkin sedang bingung berkaitan dengan karir dan lain sebagainya, biasanya kita hadirkan juga pengusaha gitu ya, ada juga dulu penulis, motivator dan lain sebagainya, termasuk juga biasanya hadir para ustazahnya enggak ya di program yang lain. Inspirasi ya. Ustaz gitu ya. Oke. Nah, kita hadirkan Mas Dias ini sebagai ustadz, iya. Masya Allah. Terus. Ngaji gitu kan. Terus Mas. Kemudian Sebutin ya. Promoin ya. Bapak Ibu, monggo nih profil saya nggih. Ngajar ngaji. Masya Allah. Ngajar fisika ya. Iya betul. Kimia. Enggak. Matematika. Fisika matematika. Pinter hitung-hitungan Berarti akhirat dunia oke. Dapat. Oke. Terus Mutawif
Iya. Umroh, iya, betul. Dulunya tour leader. Iya, betul. Banyak lah intinya. MC wedding. MC-nya udah wedding. nggak perlu diragukan lagi lah, insya Allah. Oh, iya, insya Allah. Ini ada teman-teman seperjuangan di sini, Masya Allah. MC wedding. MC wedding. Oke. Terus Udah cukup. Bukan. Ini yang menarik. Apa nih? Biasanya gitu kan konsultasi untuk persiapan menikah biasanya kan ke WO. Betul. WO itu sebagian besar kan sudah menikah. Betul. Banyak pengantin konsultasinya ke jomblo. Betul. Nah, ini yang luar biasa. Bisa Anda loh, Mas Arga. Iya. Tapi kadang ngelus dodo juga gitu ya. Masya Allah ditanyain tentang konsep-konsep pernikahan, tapi masih belum siap Anda loh ya. Nah, itu. biasanya kalau ada juga ya beberapa WO itu yang ketika mau konsultasi pernikahan itu konsultasi minta list ta'aruf juga. Pernah nggak Mas Dias digitukan? Sering kali ya, sering Itu banget. nggak merasa menghina saya tuh. Ya satu sisi seperti itu ya, tapi satu sisi ya pasti kita membantu ya. Hanya saja memang kadang-kala itu yang ngelus dodonya karena itu tadi Mas. Kita berkecimpung di lingkungan yang memberikan fasilitas pernikahan begitu ya, MC atau WO dan lain sebagainya, tapi kitanya belum gitu ya. Waktu lihat orang kirap gitu kan ya. Nah, bergandengan tangan, Masya Allah ya. Mempelai wanita masuk, air mata menetes dari yang pria itu kan Masya Allah gitu. Tapi apalah daya kan begitu. Berarti ketika nge-MC sambil Kadang nangisnya itu satu sisi nangis karena Bahagia. juga bahagia melihat mereka, tapi satu sisi menangisi diri sendiri. Menangisi diri sendiri, betul. Iya. Begitu. Jadi untuk mungkin bapak ibu nih para santri-santri saya begitu, karena mayoritas nih bapak-bapak ibu-ibu. Oh, gitu ya? Yang sebetulnya putra putrinya itu juga seusia saya gitu Mas. Oh, nah, tapi kan kadang itu kan karena kita nih kan ngapunten gurunya begitu ya. Jadi kalau menawarkan bapak ibu pulau dereng wonten loh. Nah, sungkan gitu ya. Mumpung ini di media. Benar, ini mungkin bagian dari jalan ninjaku. Nah, untuk itu begitu kan. Sungkan kadang-kadang kalau mau tanya, "Pak, Bu, putranya putrinya sudah ini atau belum?" Nah, sudah nikah belum? Nah, kan kadang sungkan. Tapi mungkin ada yang nonton. Nah, ini dipastikan monggo. insyaallah Ustadz Dias atau Mas Dias nih ya hari ini masih jomblo fisabilillah. Fisabilillah. Nah, Masya Allah. Oke, gitu. Jadi masih benar-benar available ya seperti halnya Mas Dani. Tapi kalau Mas Dani ini kan kayaknya belum seberapa siap gitu ya. Sama-sama kita ya Mas Dan ya. Iya, kalau Mas Dias ini emang saya insya Allah tahun ini Mas. Tadi Amin, backstage amin, ngomong amin, gitu ya. Allah, Insya Allah. amin, Oh, amin, Dani kan, insya Allah. Dan ya apa? Kan tahun kemarin bilangnya tahun ini gimana Dan? Tahun ini ya masih gitu-gitu ya Dan ya. Gimana sih Dan kalau kamu? Iya nunggu Ustadz Dias. Lu kok saling menunggu nanti. Apa barengan? Saling apa tadi mau konsultasi kan biasanya. Oh banyak betul orang ya, betul. Jadi sesama jomblo nih kita konsultasi, masalah konsultasi nanti pernikahannya seperti apa gitu. Oke. Itu kita balik ke topik ya. Hari ini Oke. kita dengan Mas Dias ini beliau adalah seorang pemuda yang multi talenta bisa kita Amin, katakan insyaallah, gitu ya. insyaallah. Sebagai pengajar, kemudian di dunia public speaking dan lain Alhamdulillah. sebagainya. Nah, ini kita ingin tahu juga nih dari Mas Dias memulai awal perjalanan karirnya itu seperti apa sih? Ini serius ya Mas? Iya, serius. Oke. Baik. Jadi apakah Oke. Mas Dias kalau di dunia di dunia apa ya, ngajar tadi ya, Betul. ngajarnya ngajar ngaji loh ya kan? Ngajar ngaji, ngajar sama Al-Quran. ngajar fisika juga. Betul. Nah ini backgroundnya apa sih Mas Dias? Dulunya mondok Baik, kah atau Masya kuliah Allah. fisika atau? Baik, jadi sebetulnya kalau dari background sih mungkin nggak jauh beda sama teman-teman ya. Saya anak ekonomi di Fakultas Ekonomi juga. Sama ya? Betul. Ekonomi. Jadi gini nih, luar biasanya nih karena dulu Tapi ngajar fisika. Betul, karena dulu waktu- Ekonomi. Nah, waktu dulu di SMA tuh kayak seneng banget sama fisika dan matematika. Saya dari IPA kan, Mas. Jadi setelah lulus itu saya masih ngerjain soal-soal. Karena waktu kuliah kan ya biasa ya, anak kuliah kan biasanya sambil ngelesi sana sini buat tambahan jajan dan seterusnya. Saya ngajarnya tuh nggak ngajar ekonomi karena saya dari IPA, cuma saya kuliah di ekonomi, saya ngajar matematika dan fisika. Keterusan masih tetap bisa terus sampai sekarang. Bahkan untuk perkembangan soal-soal dan lain-lainnya itu
malah semakin lancar. Oh, alhamdulillah. Begitu. Tapi emang suka ya sama fisika dan matematika. Itu kan beberapa mata pelajaran yang tidak disukai bahkan. Betul. Mungkin karena kesukaan ya Mas ya. Karena kesukaan pertama, kemudian yang kedua, ya ini mungkin bisa jadi insight untuk para pendengar atau penonton dimanapun berada ya. Maksudnya memang kita nih sebagai anak muda tuh harus tetap punya kecintaan dan habit belajar atau setidaknya membaca yang tinggi gitu ya, untuk apa ya, setidaknya walaupun mungkin in person kita tuh mungkin nggak ahli karena dari background pendidikan tersebut, tapi kalau misalkan kita banyak baca, banyak belajar tuh insya Allah akan banyak insight-insight atau ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan begitu. Itu sih termasuk hal-hal yang saya lakukan seperti itu, walaupun saya nggak kuliah fisika secara khusus atau kuliah matematika secara khusus, banyak baca, banyak belajar ke guru-guru lagi. Mas, tapi kuliahnya ekonomi memang pilihan sendiri atau sebetulnya kayak itu bagian dari jalan ninjaku juga. Jalan ninjanya ini sebenarnya Ya sebetulnya kemana? dulu sih kalau keterima pertama sih nggak ke ekonomi, ke rumpun yang sejenis lah, ke yang IPA juga, ke FKG. Cuma ya qadarullah, banyak hal akhirnya memutuskan untuk tes lagi dan alhamdulillah keterimanya di Fakultas Ekonomi. Begitu loh. Bapak Kalau Ibu menurut Mas sekalian. Dias sebagai guru fisika dan juga guru matematika, Yap. apa sih yang mengasihkan dari dua mata pelajaran itu? Matematika ilmu yang menyenangkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari rumus matematika kita bisa mengutarakan isi hati atau bahkan kalau Jerome Pauline itu kan bisa menemukan rumus-rumus cinta. Nah, dari rumus-rumus matematika gitu ya. Nah, itu yang bikin matematika itu harusnya buat anak-anak nih teman-teman semua, mungkin murid-murid saya juga nonton hari ini ya kan. Nah, itu harus cinta, harus suka sama matematika atau fisika. Begitu. suka matematika? Nah, ini langsung tertegun para presenternya langsung tertegun ya. Karena matematika Soalnya dan fisika. kadang kan merasa matematika. Iya. 1+1 berapa Mas Dias? Kalau buat anak ekonomi banyak hasilnya Mas. Iya. Nah, Kalau betul ya. menurut Mas Dias? Kalau menurutku ya tetap 2 aja ya, Dua Mas. ya. Betul ya. Karena 1+1 saya dan 3 istri jadi 3. Wah, Masya Allah. Kemudian nanti bisa jadi 4. Betul, bisa jadi 5 ya. Iya. Masya Allah ini ilmu baru nih ya. Nah, dalam konsep matematika rumah tangga. Nah. Oke, tapi beberapa teman saya yang cinta matematika kayak Mas Dias ini mengatakan kalau matematika itu memang terlihat sulit ya. Tapi ketika kita berhasil mengerjakan dan tahu rumusnya, ketika itu satu soal itu terjawab, itu merasa ada kesenangan tersendiri gitu ya. Bener banget Mas, bener banget. Nggak hanya matematika ya, fisika pun seperti itu. fisika. Jadi kalau misalkan kita kayak soalnya kayaknya rumit gitu ya, tapi cintanya bisa Oh, jadi berarti mencintai matematika? mencintai matematika. Nah, itu memang. Nggak mencintai. Beda ya, beda ya, cintanya beda ya maksudnya ya. Tapi Iya. kalau kita bisa satu soal nih kita bisa kerjain pelan-pelan, nggak ketemu kita coba lagi ya, kayak misalkan kita mengusahakan lagi mungkin ke ukti-ukti tertentu lah ya, Masya Allah. Jadi ya kita bisa pendekatan gimana pakai cara apa. Nah, seperti Pakai itulah matematika. perhitungan Betul. rumus-rumus gitu ya? Betul. Sehingga pada saat kita bisa mendapatkan jawabannya, nah itu benar-benar jadi sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Oke, itu Masya tadi Allah. kalau dari dunia fisika dan matematika kita sudah tahu, oh ternyata backgroundnya dulunya anak IPA. Bener, anak IPA. Dan ya sebenarnya karena di ekonomi kan masih matematika semua kan Mas? Betul. Iya, iya, Masih matematika iya, semua. Jadi hitung-hitungan. basic matnya dari situ. Kalau fisikanya ya pure karena masih ada kemampuan untuk bisa handle material tersebut. Oke, nah kalau untuk ngajar ngaji jadi mutawif, MC. MC ini Ekonomi kan gak ada hubungannya. Iya, nggak ada Udah buat hubungannya. nonton gitu. Iya. Nah, oke. Lagi. Pripun Kalau nonton niku? gimana? Basa Jawa ya. kalau misalkan apa tadi ya? Kalau MC sih sebetulnya ya otodidak ya. Karena belajar ya. Allah karuniakan saya kemampuan verbal dalam artian berbicara, ya ternyata qadarulnya bisa dikembangkan. Dulu di kampus sering MC juga di Di kampus. kampus, di BEM, terus di Hima, di Univ sering iya. MC, Basicnya terus dari nah situ. dari situ belajarnya akhirnya bisa MC wedding. Dan fun fact-nya nih, Mas Dani, Mas Septian dan Mas Arga, saya tuh ada ini ya, semacam mungkin nggak tahu, saya belum pernah tes sih, hanya saja apa ini disleksia atau bukan gitu ya. Jadi saya tuh punya kecenderungan mungkin ngomongnya itu bisa bagus, tapi kalau baca itu nggak bisa terlalu bagus itu Mas.
Nah, makanya saya nggak bisa nih jadi penyiar di Suara Muslim itu nggak bisa tuh saya tuh. Karena kalau baca skrip tuh saya belepotan kemana-mana. Nah, bedain koma, titik atau nanti kalimat per kata dalam kalimat itu jadi kebolak-balik. Nah itu saya tuh mas. Jadi kalau misalkan MC tuh kayak saya lebih seneng nggak usah pakai teks dari WO-nya, tapi saya kembangkan sesuai dengan dipasrahkan, betul. Yang penting sudah persetujuan dari WO atau yang punya acara gitu sih. Oke. Kalau yang lain kalau ngajar Al-Qur'an ya alhamdulillah sekali lagi ya atas karunia Allah tentunya bisa ngaji pernah di UMI juga untuk belajar ngajinya, sertifikasi, kemudian ya ngaji di Al-Falah. Nah, itu sih basic-basicnya. Kemudian banyak talaki ke ustadz-ustadz yang memang concernnya di bidang Al-Qur'an, terus ngambil program-program perbaikan bacaan sampai bisa ngajar, kemudian diaplikasikan sampai sekarang. Lah yang mutawif. Nah, kalau itu kan gimana? ini beda lagi nih. Iya, Jalan ninja yang lebih tinggi. Iya, Masya Allah ya. Nah, ini buat para pendengar atau penonton semoga bukan bermaksud ria atau menonjolkan sama sekali, tapi bisa menjadi salah satu hikmahnya tuh kalau kita intinya itu berpasrah atau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan untuk mencari ridhonya Allah ya, itu pasti akan Allah mudahkan jalan kita dalam segala hal gitu sih. Kalau untuk mutawif itu pada awalnya ya saya ngajar sih seperti yang tadi saya sampaikan sebelum acara sama Septian ya. Saya ngajar di masjid tertentu, kemudian salah satu jamaah saya itu pemilik travel tertentu, kemudian saya diajak untuk membantu, yang akhirnya saya diberangkatkan. Nah, kemudian memang Masya Allah ya, kalau kita melayani tamu-tamu Allah dengan baik begitu ya, maka Allah akan meninggikan derajat kita begitu ya. Kalau misalkan kita jadi tour leader atau mutawif kan kita melayani tamu-tamu Allah yang datang ke Baitullah gitu kan ya. Jadi ya saya memberikan pelayanan dalam bentuk yang bisa saya berikan, misalkan membantu jamaah, mengarahkan jamaah, kemudian memastikan jamaah itu melakukan segala aktivitas ibadahnya dengan tertib, sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Nah itu kepercayaannya datang dari situ sih mas. Itu belajarnya gimana itu? Ya sebetulnya kalau awalnya kan tour leader ya, kalau tour leader kan yang penting kita tahu atau memahami teknis alur perjalanan. Ya kalau misalkan kita seperti kita keluar negeri kan kita yang penting paham nanti alur imigrasinya seperti apa, yang penting kita sudah tahu handlingnya, kemudian nanti pada saat kita sudah sampai di Saudi apa yang harus kita lakukan. Kan sebetulnya kan TL ini kan bertugas untuk menjadi perpanjangan tangan dari travel ketika sudah sampai sana kan. Nah itu saya terjemahkan, alhamdulillah punya basic kemampuan berbicara yang baik, kemampuan public speaking yang baik, sehingga itu bisa balance gitu loh mas. Jamaah nggak kebingungan untuk melakukan aktivitasnya, karena saya juga nggak malu-malu untuk misalkan tanya ke pihak imigrasinya ngomong bahasa Inggris atau bahasa Arab semampunya, insya Allah pasti mereka paham. Sedangkan kan orang kan kadang walaupun untuk hal-hal yang sederhana tapi karena tidak ada kemampuan verbal yang baik, ini pesan juga nih ya untuk para pendengar, jadi penting banget nih komunikasi itu permasalahan nomor 1 di muka bumi gitu kan, kalau kata para pakar gitu kan. Sehingga memang dari komunikasi itu juga, komunikasi yang baik juga akan menghasilkan sesuatu yang besar sekali kalau misalkan kita benar-benar bisa menggunakannya dengan tepat. Itu sih mas. Tapi sebelum jadi tour leader sama mutawif itu emang sebelumnya sudah pernah berangkat umroh sendiri atau langsung terpilih jadi tour leader berangkat umroh pertama kali? Oh itu umroh pertama saya juga. Umroh pertama. Jadi TL. Betul. Nah ini, kendel ya. Pertama memang ada ini. Memang ya kalau kata orang Surabaya bondo nekat aja ya. Tapi saya juga nggak hanya sekedar kayak bondo nekat terus nggak ada persiapan. Saya merasa cukup percaya diri dengan kemampuan berbahasa saya. Entah itu bahasa Inggris, kalau bahasa Arab ya yang dasar-dasar. Yang penting kita bisa komunikasi cukup dengan orang Arab. Kan kalau TL itu kan kita nggak ngomong sama syekh ya mas ya. Kalau ngomong sama syekh nggak berani saya. Tapi kan kalau misalkan kita kesana itu kan ngomongnya setidaknya sama yang pihak handling, pihak bandara. Jadi kalau misalkan bahasa Arabnya agak kesulitan, bahasa Inggris mereka paham gitu. Kemudian ya memang harus bisa memahami itu tadi sih. Oh kalau misalkan kita berangkat ke sana tuh paling penting memastikan hotelnya aman, kemudian transportasi aman, jamaah nggak ada yang kebingungan, keleleran dan seterusnya, hilang. Nah, pun kalau misalkan hilang atau ada kondisi-kondisi emergensi itu kita sudah tahu resikonya. Misalkan harus
kemana. Nah itu sih. Dan alhamdulillahnya banyak teman sih Mas di Mekah atau di Madinah. Oh. Gitu. Jadi ya itu sih yang jadi bikin saya tuh cukup percaya diri setidaknya, karena walaupun pertama untuk saya, tapi di sana nggak merasa sendirian. Dan di sana faktanya pasti yang sudah pernah ke sana pun juga tahu ya, kalau di sana itu banyak orang Indonesianya, banyak Pol. Jadi walaupun untuk yang pertama atau mungkin yang sudah berkali-kali juga nggak akan merasa kayak ketakutan gitu loh Mas kalau di sana, karena mungkin nggak bisa ngomong atau apa, karena banyak orang Indonesianya. Nah, itu tahun berapa itu pertama itu Mas? 2019, alhamdulillah. Sebelum Sebelum pandemi, alhamdulillah. Itu berarti usia masih sangat muda gitu Alhamdulillah Dan- sekarang. Iya monggo Bang. Oh iya, dan alhamdulillah sekarang Alhamdulillah sekarang ya di bawah under 30 kan saya. Kan masih 25-26 tahun ini insya Allah, ya itu Allah sudah berikan kesempatan untuk bisa membantu para jamaah calon tamu Allah ini untuk bisa aktivitas ibadah di sana dengan maksimal gitu. berarti setahun bisa berapa kali gitu ya? Ya antara 2 sampai 3 kali Mas. Betul. Alhamdulillah. Itu Nikmat sekali ya. Nikmat sekali. Dan itu jadi salah satu niatan saya untuk benar-benar Masya Allah ya, ternyata kemudahan yang Allah berikan ini nggak boleh saya permainkan dengan mencari keuntungan dalam tanda kutip ya. Jadi saya harus benar-benar memposisikan diri saya ini untuk bisa membantu memberikan fasilitas terbaik kepada para jamaah, sehingga apapun yang sekiranya dibutuhkan, apa yang ditanyakan, harus saya bisa bantu begitu. Dan maka dari situ akhirnya saya muncul lagi keinginan untuk terus belajar lagi apa nih yang saya belum tahu, atau ilmu khususnya tentang aspek-aspek syariat yang saya belum tahu, saya kembangkan lagi, saya tanya ke Ustadz Agung, ke Ustadz yang lain yang sekiranya bisa melengkapi pengetahuan saya. Masya Allah. Artinya terus belajar gitu Betul, ya. betul. Masya Allah. Tapi luar biasanya Kak, dua yang jomblo ini sudah umroh. Masya Allah. Iya kan? Kita yang sudah menikah itu sudah separuh agama bro, nggak usah minder. Full, bukan separuh. Saya bolak-balik, ini saya belum separuh Mas. Ini umrah separuh Mas, ya Allah Mas. Iya. Cium Hajar Aswad sama berkeluarga kan lebih utama sudah berkeluarga ya Mas ya, Masya Allah. Tenang aja. Betul. Apalagi kita nanti berangkat. Benar. Apalagi kita nikah. Tapi Bukan berdua, kita nikah sendiri-sendiri. intinya gini. Aduh. Iya ya Masya Allah. Iya jadi ini ya, jadi nggak fokus ya. Iya. Enggak, tapi kan gini, kalau bicara tentang umroh gitu kan. Betul. Tadi kan ngomongnya bahwa Mas Dia sudah sering ke sana dan Ibu juga di sana. Nah, mungkin kan bukan mungkin, memang gitu ya. Memang di sana kan banyak tempat-tempat mustajab doa. Betul, Waktu juga mustajab doa. Betul. Sempat enggak doa? Loh, jangan ditanya. Semua tempat. Sampai nangis. Betul ya. Apalagi untuk umroh yang terakhir ini bulan Desember kemarin itu benar-benar permohonannya untuk ya Allah, kan ya sudah 2023 Mas ya. Apalagi yang ditunggu kan gitu ya Mas Arga. Saya juga selalu malu sendiri gitu dalam tanda kutip kalau ketemu jenengan gitu. Masya Allah. Pengennya ketemu jenengan itu di acara pernikahan, bukan pernikahan orang lain tapi pernikahan saya gitu. Nah, kita collab di pernikahan orang, MC ketemu bareng di pernikahan orang. Ya harusnya di pernikahan saya gitu. Itu harapannya. Semoga insyaallah. Dan itu salah satu doa terbesar saya ketika ke umroh. Tahun ini ya semoga. Amin. Sama-sama D-nya ya, Dias, Dani. Iya. Insyaallah. Semoga Enggak, maksudnya sendiri. semoga ya tahun ini. Tahun ini insya Allah Mas Dani ketemu jodohnya, saya ketemu jodohnya disegerakan. Api dan kita aja Api ya. Api, Masya Allah. Oh iya. Wong Mas Dias ini luar biasa. Dia kan sudah terbiasa melayani. Tamu Allah aja dilayani. Betul. Tinggal dia belum dilayani. Nah itu Mas. Jadi ya semoga disegerakan gitu ya. Emang dilayani. Dilayani loh. Kan sebagai suami. Iya. Mau kopi, Dilayani. Pikiranmu nang dindi ya. Masya Allah. Kamu di tanah si umroh doa juga enggak? Iya pasti nggak mungkin enggak tuh. Pasti dong. Masya Allah. Tadi pengen umroh lagi yuk. Pengen kamu. Amin. Semoga umroh kedua nanti sama istri nanti. Amin. Wah, Masya Allah. Siap. Oke, termasuk kalau mau umroh
nanti juga bisa bareng Suara Muslim. Bareng Suara Muslim ya. Oke, Mas. Nanti bisa langsung dicek di Instagramnya Suara Muslim, sudah ada info-info terkininya gitu ya. Dan artinya kalau mungkin boleh saya garis bawahi, satu tadi Mas Dias adalah jangan berhenti belajar di satu titik gitu ya. Betul. Karena kan kalau berhenti belajar di satu titik, ekonomi tok. Artinya kan nggak bisa MC. Nah tadi kan terus belajar ada MC karena mau mencoba, kemudian belajar lagi agama ngaji, kemudian bisa ngajar, dipertemukan lagi dengan ini ya ownernya travel, dari Mutawif, kemudian nanti menikah dengan anaknya. Oh enggak ya? Amin. Cita-cita sih nikah sama dokter, Mas. Sudah ada calonnya berarti. Doanya ya. Amin. Inti tapi menambah sedikit tadi yang disampaikan Mas Septian benar banget ya, dan tapi Bapak Ibu sekalian dan para pendengar penonton dimanapun berada, yang penting itu memang harus konsistensi itu loh Mas, yang paling penting. Jadi walaupun misalkan nih saya ngajar, tapi jangan cap-cip cuma coba-coba, terus misalkan jadi MC atau ngurusi travel misalkan cuma coba-coba aja, enggak, bener-bener tekuni totalitas betul. Memang sih kadang orang kan nggak bisa dalam satu waktu mengerjakan banyak hal, itu memang masing-masing orang ya. Tapi kalau misalkan mungkin ada yang merasa wah aku kayaknya seperti Mas Dias nih, nah itu pastikan betul untuk concern di semuanya begitu, dan ya itu niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu. Dan ada komentar? Ada. Iya. Enggak Mas, untuk jaga konsistensi gimana? Biasanya kan kalau orang di awal itu misalkan di satu bidang melukis gitu, itu semangat karena mungkin semangatnya itu masih utuh. Tapi kalau pas kena ada sebuah mungkin cobaan, masalah gitu, rasa untuk konsisten kembali ke semangat yang awal meskipun sudah sekian lama itu bagaimana? Kadang ada ketemu kepentok sama titik jenuh gitu. Ya. Oke. Kalau saya sih nggak muluk-muluk sih, Mas Dani dan teman-teman sekalian. Apa ya? Ya memang kita tuh harus kembali ke Allah, itu aja sih yang pertama. Dan salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk ya, saya sih kalau misalkan lagi suntuk nih, misalkan waduh sehari ini misalkan ya pagi sampai jam sekian ngajar, terus nanti jam sekian sampai jam sekian nge-MC, ya kan, terus nanti malamnya masih ada meeting dengan tim travel untuk membicarakan perjalanan umroh, itu kan kayak penuh gitu ya? Iya penuh gitu ya. Nah saya gunakan untuk baca Quran. Ya memang harus ada satu hal yang benar-benar bisa jadi bahan healing. Kalau saya sendiri ya murojaah bacaan atau baca terjemah Al-Quran atau hafalan lagi, nguatin bacaan lagi, benerin bacaan lagi, itu insya Allah yang jadi healing saya biar tetap konsisten. Dan kan banyak banget ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan itu sebagai bentuk basyiro wa nadhiro gitu kan, kabar gembira untuk kita semua. Dan itu kadang-kadang yang bikin saya Masya Allah ya, ternyata walaupun saya ini kayaknya sudah kayak banyak hal yang saya kerjakan, tapi ternyata Allah tuh masih memberikan segala hal yang baik untuk saya tuh. Nah itu akhirnya yang bisa recovery semangat lagi untuk tetap tetap konsisten dengan hal yang saya kerjakan. Tapi dari semua bidang yang Mas Dias sekarang geluti, ada nggak Mas kayak cita-cita satu begitu ya? Saya sih pingin, apa gitu? Kalau cita-cita sih satu, saya pingin punya pondok tahfidz sendiri. Amin. Pengen punya pondok tahfidz sendiri. Kalau pengen punya travel sendiri, nanti takutnya nggak enak sama Suara Muslim. Enggak sih. Kan bisa kerja sama Suara Muslim. Betul ya, Masya Allah ya. Tapi sejauh ini sih kalau cita-cita terbesar sih ya selain nikah ya, pengennya punya pondok tahfidz. Cara tercepatnya pengen tahu nggak? Apa Mas? Ya nikahi anak kiai. Anak kiai yang sudah punya pondok. Betul, kan kalau ngomong di sini nanti takutnya kiainya nonton, aduh Mas Argare. Pas kebetulan dokter juga ya. Benar, Mas. Jadi nikahi anak kiai yang punya pondok tahfidz, apalagi yang punya travel. Betul, campur-campur ya, Masya Allah. Hanya ada di TV itu. Iya. Itu sih Mas cita-cita. Faktanya lagi dari Mas Dias ini, selain tadi beberapa kesibukan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Gitu ya, beliau ini juga apply kuliah di Arab. Di Madinah. Ini cita-cita Di usia keberapa apply-nya? Dulu atau? Dulu. Jadi saya apply itu waktu saya masih 24. Memang sudah terlambat dalam tanda kutip sih Mas. Karena kan sudah lulus kuliah dulu, baru Allah gerakkan hati saya, kayaknya masih ada kesempatan nih saya untuk apply. Karena kan kalau di Saudi kan batas maksimal 25 tahun usianya untuk daftar S1 dengan
term ijazah itu nggak lebih dari 5 tahun kan gitu dari tahun kelulusan. Dan intinya waktu itu masih bisa ya saya apply walaupun ya mungkin pesaing saya itu yang pada baru lulus dari pondok, lulus SMA dan seterusnya, tapi ya nggak ada salahnya mencoba karena apa ya? Nah itu tadi itu menjadi salah satu hal yang saya bukan ingin nambah apa namanya hal-hal lain yang biar saya tuh dipikir orang tambah semakin banyak, tapi keinginan saya untuk mau belajar di Saudi itu tujuannya untuk menguatkan keilmuan saya kan dalam tanda kutip kan sekarang saya sudah diamanai untuk jadi mutawif ibadah atau pembimbing ibadah umroh, kemudian mengajar Al-Quran. Alangkah lebih baiknya kan kalau misalkan saya benar-benar apa ya, walaupun tetap sampai sekarang saya belajar terus, saya ikut kajian, baca kitab, baca buku dan seterusnya, terus ikut kajian ustadz dan seterusnya, tapi saya rasa kalau misalkan saya benar-benar bisa mengambil keilmuan tersebut, misalkan qadarullah Allah takdirkan saya keterima di Madinah, kemudian saya bisa ngambil keterima di Fakultas Al-Qur'annya kan benar-benar saya bisa mendalami. Nah, itu sih. Jadi balik lagi tujuannya itu untuk benar-benar agar keilmuannya itu bertambah terus. Biasa ini haus akan ilmu Mas Dias ini yang patut karena kita ya contoh. apa yang saya lakukan ini sepertinya kalau kita baca buku atau kita baca sejarah, baca biografi orang-orang spektakuler di masa lalu itu kan kayaknya benar-benar belajar itu jadi pondasi kan gitu Mas ya. Masya Allah. Gitu ya. Tapi juga jangan lupa ya, kan ada banyak ulama juga yang akhirnya lupa ya. Mencintai ilmu betul. Ya, tapi ya nggak jangan lupa. mungkin kedudukan beliau ini sangat sudah tinggi sekali begitu ya. Nah itu mungkin takdir Allah juga, tapi saya ini apalah saya begitu kan, jadi ya saya harus tetap menyempurnakan yang setengah tadi kan. Iya. Nah Tetap itu langsung tadi. hubungi nomor di bawah ini ya. Ada Mas, di bawah ini ada ya. Masya Allah. Oke, ambil apa di situ? Al-Quran, tafsir. Pengennya Al-Quran, ilmu Al-Qurannya. Ilmu Al-Quran. Iya, jadi benar-benar fokusnya ke ilmu Al-Qurannya. Amin. Itu Madinah ya. Di Madinah. Yang ngambilnya dua sih, di Madinahnya di Universitas Islam Madinah sama di King Saud University. Masya Allah. Itu dua-duanya. Semoga dimudahkan. Amin. Betul, insya Allah. Itu yang terbaik. Amin. Amin Mas. Bismillah. Kalau tadi rencananya Mas Dias itu tadi nikah gitu ya kan tahun ini. Terus setelah nikah, Lah. Insya Allah nikahnya sama orang Indo aja. Orang Indo. Dan cukup sama orang Indo aja sudah. Wah Mas. Nah, nanti kalau keterima kan akhirnya berangkat ke sana. Nah, itu tadi ngobrol, loh, ya diajak Mas istrinya ke sana. Gak bisa karena itu S1 jatahnya beasiswanya mahasiswa aja, betul. Berarti kan LDR tuh. Betul ya insya Allah enggak apa-apa. Makanya nyari istri yang mungkin bisa diajak ngobrol-ngobrol tentang itu. Maksudnya ya Masa depan. Maksudnya setidaknya siap kalau misalkan saya harus kuliah keluar tapi enggak bawa istri. Nah, ini Insya kan- Allah setia lah ya. Masya Allah. Ini kan disclaimer kan maksudnya. Iya disclaimer ya. Biar ngerti dulu. Benar, gitu kan. benar. Betul sekali. Oke, mungkin gitu. Sebenarnya kita ingin lebih Udah perdalam selesai lagi nih. gitu ya. Iya, udah selesai nih ya. Waduh, gitu ya. mau ngasih itu tausiah mungkin. Masya Allah. Waduh. Enggak gini. Kan selain itu tadi ya beberapa kan Mas Dias juga beberapa kali di Suara Muslim itu yang digandeng sama beberapa las itu untuk oke. mengisi ya kan? Iya, Betul. Kajian motivasi gitu ya. Kajian. Tentang dulu tentang juga infak jadi sedekah gitu ya. Iya betul. Gitu. Nah, ini mungkin ada yang mau disampaikan kepada anak-anak muda nih Mas Dias. Mas Dias kan usianya ini jauh lebih muda daripada kita bertiga kan. Masya Allah. Tapi ini apa pergerakannya itu sat Jurus ninja. jalan ninja luar biasa. Oh, Nah, iya. ini apa kira-kira mau ngasih kunci atau mau kunci lah. Uji. Nggak mau ngasih apa ya kira-kira semangat atau apa biar bisa Menginspirasi anak-anak muda yang lain. Poinnya mungkin di sana agar anak-anak muda di sini semuanya gitu ya, Iya, bukan iya. hanya ada sekarang itu yang menyebut bahwa anak-anak muda sekarang itu seperti halnya apa ini buah yang merah yang Delima. kecil warna strawberry, cherry. Tin. terus keres. kepala pertanyaan Keres. Capek. bukan kepala capek ya benar strawberry Strawberry. kan kelihatannya kan enak gitu Enak ya. merah kemudian Menggiurkan iya, ya, menggugah selera. tapi ketika dipegang sedikit
Itu mudah, itu mudah. Dipegang apa diremes? Dipegang. Ya dipegang ya biasa. Ya diremes baru. Iya, dipegang agak keras sedikit gitu loh. Oke. Maksudnya kan mudah Mudah hancur. sama kayaknya kan Generasi strawberry. generasinya generasi Afi. strawberry. Jadi kan Oh, bridgingnya itu ta. Iya. Mau ngomongin generasi strawberry. iya. Nah, kan maksudnya sekarang kan banyak yang kelihatannya wah kayak Afi nih keren gitu kan. Masya Allah. Usaha di mana-mana. Usahanya di mana-mana. Muridnya Ustaz Dias. Muridnya sendiri. Masya Allah. tapi ya itu tadi di dalam itu ketika mungkin menghadapi sebuah tantangan itu tadi mudah menyerah, mudah loyo, mudah Dikit-dikit healing. nangis, ya harus sedikit healing. Kalau healing kalau kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Iya, healingnya ke Ya Allah. berpeki uang. Kan gitu. Maksudnya agar tidak mudah itulah seperti. Oke, jadi saya sih ada satu ayat dalam Al-Quran ya, Masya Allah. Nggak apa-apa ya, motivasi dari Al-Quran Ya ya. ini yang ditunggu-tunggu justru. Yang selalu saya ingat-ingat betul ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat insyaallah ya juz 24 ayat ke-30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jadi intinya kalau kita tuh istiqomah, ya Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya gitu Mas untuk kita. Dan kata Allah, wala takhafu wala tahzanu, jangan khawatir nggak bisa nikah ya, jangan khawatir nggak bisa dapat pekerjaan ya, dan jangan takut akan dirinya sendiri gitu loh. Tapi memang harus mau berusaha dan untuk itu harus belajar terus. Jadi ya agar Allah benar-benar menetapkan dan menjadikan kita ini sosok yang insya Allah terangkat derajatnya, maka fatakullah mastata'tum ya. Jadi kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampu kita, tapi jangan lupa untuk terus berusaha dan istiqomah ya. Qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, dan kalau kita sudah berada pada posisi itu ya kabarkanlah bahwasanya bil jannatil lati kuntum tu'adun ya, surga itu balasan terbaik bagi orang-orang yang berbuat demikian itu. Ya itu sih yang harus harus ada motivasi besar dalam dirinya yang harus dibangun terus untuk menjadikan niat-niat cita-cita itu bisa terus hadir di dalam diri dan semangatnya ketika beraktivitas. Masya Allah. Dan cita-cita terbesar saya ya bil jannati lati kuntum tu'adun itu tadi, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Minimal surga dunia. Istri yang solihah dulu. Betul sekali. Insya Allah. Iya. Oke. Baik, kita doakan ya semoga apa yang dicita-citakan Mas Dias yang diharapkan di tahun ini bisa tercapai. Insya Allah. Dan kita tunggu undangannya. Betul. Dan harapannya juga banyak mungkin motivasi gitu ya, banyak yang terinspirasi juga bahwa anak muda itu harus menjadi anak muda yang tangguh gitu ya, Betul. yang terus mau belajar, terus mau mencoba, dan juga jangan mudah menyerah. Dan tadi tips yang terakhir adalah istiqomah gitu. Insya Allah Allah akan tolong dengan jalan yang dimudahkan. Oke. Sebagai penutup Nggak ada. Kan kita jomblo. Iya, betul. Yang nutup yang sudah ada. Loh, kan dia sudah ganti Mas Dani. Ganti yang jomblo lagi. Yang jomblo kan perwakilannya Ustaz Dias. Oh gitu kan. Iya. Kalau yang sudah nikah, perwakilan siapa yang mau nutup? Afi mungkin Afi. Biasanya ada ini apa? Quotes ya? Quotes. Kalau raga apa? Bukan Mahfudho. Boleh. Ya Allah. Enggak dong. Biasanya gitu. Enggak, jadi ada sebagai penutup apa ya? Iya, Ya pepatah kalau yang sering kali kita dengar itu kan syubbanul yaum rijalul ghad gitu kan. Atau syubbanul yaum umaraul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tapi karena sekarang ini ada bonus demografi dan lain sebagainya, maka syubbanul yaum rijalul an. Jadi pemuda saat ini ya, pemimpin saat ini seperti Mas Dias ini, usia yang masih muda sudah bisa menjadi guru, kemudian menjadi mutawif, tour leader dan lain sebagainya. Saatnya anak-anak muda beraksi. Masya Allah. Beraksi. Ikhwani damai. Terakhir, Septian. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin
nge-follow Mari. atau kenal Oh, lebih iya. dekat dengan Mas Aduh. Dia. Media sosial, kontak atau mungkin person. atau mungkin Pak Yai ada yang mau kenal. Yai, monggo Pak Yai ya. Enggak sih kalau IG saya sih ya @diaspatria_yunanto udah. Enggak pakai @, sih Diaspatria_yunanto. Pakai Z ya. Pakai Z. Mas Afi kan tahu ya, ditulis ya. Tahu Afi. oke. Tulis. Insyaallah. Siap, Oke, siap, siap. baik itu nanti mungkin tanya-tanya, Betul. gitu ya, atau mungkin MC, Ya. dan lain sebagainya. Caranya tanya dulu ya, kan biasanya travelnya gimana kalau mau umroh sama Sadia. Oh, itu ya, boleh. boleh. Nanti langsung lanjut. dikomunikasikannya ke Suara Muslim Oh, gitu boleh. ya. Oke. Boleh kita, Boleh ya. kita tunggu talkshow-nya. Mungkin nanti bisa bikin talkshow khusus tentang itu Mas ya. Masya Allah. Iya. Umroh untuk anak muda. Nah, betul. Umroh milenial. Milenial. Nah. Generasi ya. Atau umroh strawberry? Anak-anak yang strawberry. Anaknya yang strawberry ya. Wow. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga malam Ahadnya menyenangkan. Amin. Amin. Setelah yang tadi awalnya sebelum nonton kita agak merenggut, Merengut. merengut, Merengut. galau, Mm. hanya di kamar saja. Tapi setelah nonton Ustadz Dias makin tercerahkan, senyum-senyum sendiri. Iya, senyum-senyum merekah. gitu. Langsung follow Instagramnya, langsung Ustadz Ana siap. Ana daftar Ustadz. Daftar umroh ya. Daftar umroh. Oke, demikian saya Raga Satria. Jangan lupa follow Instagram saya Raga Satria. Dan Sadia itu. Saya Diaspatria_yunanto. Nih Instagramnya di bawah sini juga ya. Oke. Dan saya Dani Rohmati. Ya, dan saya Muhammad Septian, Instagramnya di atas. Beda diri. Iya. Ini editornya harus dengerin. Oke, terima kasih. Semoga banyak yang terinspirasi dan semoga lahir ikhwan-ikhwan idaman yang lainnya. Berikutnya nanti akan juga hadir gitu ya ikhwan-ikhwan idaman yang semoga bisa terus menginspirasi anak-anak muda sehingga para anak-anak muda ini menjadi anak muda yang tangguh, yang berjuang untuk dakwah dan juga nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat Betul gitu ya. sekali. Terima kasih dan akhirnya kami beserta dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.